Assalamualaikum, selamat datang di OA Tekno. Ada HP baru lagi, murah meriah lagi, tapi kali ini 5G. Bagi teman-teman yang bingung, kok ini udah ada yang baru lagi, padahal kita di sini masih sama-sama menunggu Redmi Note 9 series. Tenang aja, ada ceritanya. Ini semua ada ceritanya yang bakal kita bahas di video ini. Kalian pokoknya jangan di-skip, tonton dulu sampai habis, baru setelah itu tulis di kolom komentar deh tuh, mending yang mana, atau makan mungkin mending brand apa gitu. Nah, kalian bebas tulis di komentar unek-unek serta mungkin saran dan kritik kalian, terserah pokoknya, asal jangan toksik. Ini di luar hujan ya, kedengeran nggak? Mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu. Oke, kita mulai dari Redmi 10X yang biasa. Nah, Redmi 10X yang biasa ini, atau bisa juga disebut Redmi 10X 4G, ini menggunakan Helio G85. Terus, layarnya itu masih IPS LCD, kamera belakang ada 4 dengan lensa utamanya 48 megapiksel, kamera depannya 13 megapiksel, baterainya ini lumayan gede, 5020 mAh dengan charger 18 watt. Familiar? Ya, nggak salah lagi. Ini speknya mirip banget dengan Redmi Note 9 versi global yang pernah dibahas juga di channel ini. Buat teman-teman yang belum lihat, nanti setelah video ini bisa lihat linknya, saya taruh di deskripsi. Jadi dengan kata lain, Redmi 10X ini hanya rebrand, kemungkinan besar hanya rebrand dari Redmi Note 9 yang sudah diluncurkan secara global. Kalau Redmi 10X ini untuk dijual khusus di Cina. Jadi untuk yang Redmi 10X ini kita skip, lanjut bahas yang berikutnya, yaitu Redmi 10X 5G. Nah, ini menarik karena Redmi 10X 5G ini setahu saya adalah smartphone 5G terjangkau pertama. Bener nggak sih? Coba kalau teman-teman ada yang tahu, sebenarnya udah ada lagi kok, bukan flagship ya, tapi smartphone 5G terjangkau pertama. Maksudnya terjangkau tuh yang selain flagship lah. Tolong tulis di kolom komentar kalau ada yang sebelum ini udah launching duluan secara global. Redmi 10X 5G ini akan menggunakan SoC dari MediaTek, yaitu Helio Dimensity 820. 820 adalah seri menengah dari seri chipset 5G-nya MediaTek. Sebenarnya di MediaTek itu ada lagi Dimensity 1000, itu yang di atasnya. Selain SoC, perbedaannya ada di layar. Untuk yang seri 5G ini sudah menggunakan AMOLED dan ditulis AMOLED-nya buatan Samsung. Berarti Xiaomi pun mengakui bagusnya layar buatan Samsung. Ya agak aneh memang sih, tapi ya udahlah, yang penting bagus. Nah, fingerprint-nya karena ini udah AMOLED jadi bisa ditaruh di bawah layar, dan itulah yang diberikan Xiaomi di Redmi 10X yang seri 5G ini. Kalau yang 4G dia masih ada di belakang. Pokoknya sama persis dengan Redmi Note 9 aja. Untuk kamera belakang, si Redmi 10X 5G ini dibekali hanya 3 kamera belakang. Jadi menarik nih. Ada lensa utama 48 megapiksel, depth sensornya 2 megapiksel, serta lensa ultrawide 8 megapiksel. Jadi lensa makro yang 2 megapikselnya itu dibuang. Yes, mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung, tapi saya memang kurang suka sama diberikannya lensa makro yang cuma 2 megapiksel. Jadi HP bagus-bagus jadi kelihatan ada yang nggak kepakainya gitu, kelihatan gimmicknya tuh saya gini loh. Maksudnya itu kan menambah nilai produksi, jadinya bukan nilai produksi, menambah harga produksi, sehingga harga HP-nya lebih mahal. Mendingan itu dibuang, harga HP-nya lebih murah, atau kalau harganya mau sama, mendingan dikasih lensa utama yang bagus sekalian. Sensornya, misalnya IMX. Tapi kayaknya nggak akan terjadi di Redmi sih. Karena market segmennya Redmi itu tampaknya adalah yang suka sama kuantitas kamera sebanyak-banyaknya. Nggak peduli sama kualitasnya. Tapi yang saya maksud bukan viewernya OA Tekno ya. Karena udah jelas, kalau kalian lagi nonton ini, berarti kalian nyari informasi untuk mencari yang kualitasnya sebagus mungkin. Dengan harga yang semurah mungkin. Ada yang menarik lagi nih. Jadi baterai si seri 5G ini itu lebih kecil dari seri yang 4G. Jadi Redmi 10X 5G dibekali baterai cuma 4520 mAh. Ya masih cukup besar sih. Nah yang menarik adalah chargernya itu 22,5 watt. Kenapa saya bilang menarik? Buat teman-teman yang udah nonton video launching Redmi Note 9 series yang linknya ada di deskripsi, itu tentu tahu, atau mungkin yang tadi juga tuh yang Redmi 10X itu sama juga. Jadi
Dia itu kemampuan chargingnya 18 watt, tapi ditulis jelas pada saat launching pun ditulis di box, di dalam box paketnya, paket penjualannya itu disertakan charger 22,5 watt. Nah, kan aneh ya. Dia cuma bisa 18 watt, tapi chargernya dikasih 22,5 watt. Nah, sekarang terjawab udah semua nih. Ternyata mereka produksi massal. Jadi yang 22,5 watt aja, yang 18 watt nggak dibikin, tapi dikasih yang sama, 22,5 watt. Ini keren, nggak apa-apa, nggak masalah. Pokoknya harganya yang penting semurah-murahnya. Kan kalau mereka produksi banyak, harganya harusnya makin turun dong. Jadi ini harusnya buat konsumen juga oke. Udah gitu buat Xiaomi-nya, ini bagus juga buat marketing gitu kan. Ditulis 22,5 watt charger included in the box. Nah yang terakhir adalah Redmi 10X Pro 5G. Buat seri ini bentuknya sama persis dengan Redmi 10X 5G. Yang membedakan adalah selain di pilihan ROM dan RAM, seperti yang kawan-kawan bisa lihat ini, ada di jumlah kamera belakang dan kemampuan chargingnya yang mencapai 33 watt. Kamera belakang di seri Pro ini ditambah lensa tele 8 megapiksel dan kembalinya lensa makro. Tapi yang ini 5 megapiksel. Ya lumayan lah ya daripada 2 megapiksel. Terakhir, kita lihat harganya setelah dikonversi ke rupiah. Redmi 10X 4G dijual seharga sekitar 2,1 juta rupiah untuk seri yang paling kecilnya. Redmi 10X 5G mulai dari 3,3 juta rupiah dan Redmi 10X Pro mulai dari 4,7 juta rupiah. Mengingat di Indonesia belum ada jaringan 5G, jadi sepertinya Xiaomi belum akan membawa yang menggunakan SoC Dimensity 820 karena 5G-nya nanti jadi mubazir. Jadi tampaknya mereka hanya akan fokus membawa yang seri 4G. Tapi kalaupun masuk, belum tahu nih, mereka akan membawa dengan nama Redmi Note 9 atau Redmi 10X. Sekarang menurut kalian gimana? Kalau misalkan berandai-andai aja, kalau misalkan jaringan 5G sudah tersedia di sini, terus kalian punya 5 juta rupiah buat beli HP. Bukan buat beli yang lain ya. 5 juta ini misalkan ini kan berandai-andai hanya untuk beli HP. Kalian pilih yang mana? Kalau saya tertarik yang Redmi 10X tapi bukan yang Pro. Kenapa? Karena satu, price to performance-nya itu sangat menarik. Dan kedua, nggak terlalu banyak gimmick di kameranya. Karena menurut saya Redmi ini nggak akan pernah mendapatkan kamera yang paling wahnya. Karena tentu Xiaomi akan memberikan fokus di kamera dengan kualitas terbaiknya itu di seri Mi. Bukan Redmi, karena memang udah kayak gitu. Redmi hanya untuk middle to low-nya, sedangkan yang ke atasnya itu adalah seri Mi. Jadi saya pilih yang Redmi 10X 5G. Oke deh, demikian informasinya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan tentang dunia pergadgetan. Nah, buat kawan-kawan yang mau flash news informasi teknologi, bisa follow Instagram OA Tekno. Di situ juga banyak informasi software diskon, game gratis, dan lain-lainnya. Pokoknya tentang teknologi semua ada di situ. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.